Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan nama saya Syamsul Arifin, mahasiswa PPG Bek 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah, Sumawe dengan NIM 20256109007. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Hidayah, kelas 6 dengan materi belajar hadis tentang amal soleh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita berlanjut pada materi pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sama-sama agar ilmu yang kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ayo dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dah, silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, untuk mengenang pejuang-pejuang yang gugur, yang sudah mendahului kita, ya. Ya sudah, silahkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sana aku berdiri, jangan dirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sudah, saya absen dulu ya. Imratus Soleha, Misbahul Huda, Muhammad Alvin Zainal Kiram, Muhammad Abdul Hafid,
Muhammad Hamdan atau Ilah. Muhammad Rizki. Muhammad Zainul Hadi. Nabila Azzalia. Nurul Aini. Solehatin. Ubaidillah. Muhammad Subhan. Jazilul Fawaid. Ya, hadir semua ya. Terima kasih. Jadi sesuai undang-undang sekolah, kalau kalian itu sakit harus mengirim surat. Kalau tidak ngirim surat ditindak sama sekolah. Harus apa? Harus ngaji mulai jam istirahat sampai masuk kembali. Persepsi dulu ya. Kelihatan ya? Saya baca nomor 1. Jika kalian bertemu dengan seorang pengemis, sedangkan kalian punya uang yang lebih, apa yang kalian lakukan? Dikasih. Bisa diniatkan kalian itu bersedekah. Ini sedekahnya saya. Biar menjadi anak yang soleh misalnya. Biar menjadi anak yang pintar. Biar menjadi anak yang rajin. Atau misalkan kalian tidak punya uang. Kalian punya baju yang masih bagus. Akan tetapi bajunya tersebut sudah tidak muat ke kalian. Karena kalian sudah tambah besar. Misalnya kalian sudah selesai kuliah misalkan. Ada si pengemis misalkan. Ada baju kalian yang sudah tidak muat lagi. Kemudian ada pengemis. Boleh tidak ngasih baju? Hah? Boleh. Kalau ngasih makan boleh tidak? Boleh. Paham? Apa kira-kira tadi? Kalau ada pengemis? Dikasih, tapi yang secara ikhlas, yang tidak keberatan. Kemudian yang kedua, jika kalian menjumpai teman melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan? Menasehati. Misalkan Hamdan, misalkan sholat, misalkan. Hamdan sholat, kemudian sarungnya Hamdan itu bolong, yang kulitnya sudah kelihatan. Sah enggak sholatnya? Sah enggak? Sah kalau berada di antara aurat. Auratnya kalian sampai mana? Kalau laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Kemudian di sini bolong, kelihatan sama Hamdan. Pas sholat, bahul di depan, sholat Allahu Akbar, pas di sininya bolong. Hamdan kelihatan. Habis sholat, Hamdan berarti harus menasehati atau bilang kepada bahul. Om, itu sarungnya bolong, Om. Kulitnya sudah kelihatan. Sholatnya Om itu berarti batal. Kemudian yang ketiga, sebelum sekolah, apakah kalian sudah berpamitan kepada orang tua atau berjabat tangan, salaman? Sudah. Kalau pamitan ke orang tuanya, berjabat tangan, mencium ke tangan orang tuanya pasti, anak saya semoga jadi anak yang soleh kamu nak, misalkan. Itu yang pertama, tujuan kita itu agar didoakan menjadi anak yang soleh. Paham? Dah. Kemudian yang keempat, jika kalian punya uang saku lebih, apa yang akan kalian lakukan? Kalau kita nabung, kayak katanya kalian tadi,
kita punya uang, nabung, pasti kita nanti akan memetik hasilnya. Begitu juga dengan amal kita. Kalau kita berbuat baik, pasti Allah juga membalas kebaikan. Bab 7, belajar hadis tentang amal soleh. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melafalkan matan hadis tentang amal soleh dengan lancar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh untuk 3 jenis amal pahalanya yang tidak terputus. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis alasan mengapa ketiga amal tersebut memiliki keutamaan pahala yang terus mengalir. Yang terakhir, peserta didik dapat merumuskan cara-cara menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu tujuan capaian kalian nanti. Nah, sekarang kalian berdiri. Nah, ini sudah mulai lemes, ngantuk ya. Berdiri. Kalian mengikuti tangan saya. 1, 2, 1. Yo. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Nah, sudah tepuk tangan buat diri kita sendiri ya. Sudah duduk kembali. Nah, ini hadis tentang amal soleh. Kelihatannya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmi yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lah. Definisi amal soleh: segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kayak apa berbuat baik? Kecil cuman. Lek Bahul, ndak punya pulpen, Lek. Ini, pinjam punya saya. Ini sudah berbuat baik. Contoh yang lain, yang gampang saja. Bersedekah. Ya, bersedekah juga perbuatan baik atau amal soleh. Apa selain itu? Nah, jawab apa? Berbakti kepada orang tua. Coba tepuk tangan dulu. Yang bisa jawab 1. Apa perbuatan baik? Hah?
Meminjamkan pulpen. Meminjamkan pulpen. Tepuk tangan. Jadi semua amal yang ada, yang kalian lakukan pasti Allah membalasnya. Ya, misalkan kita berbuat kepada orang lain, pasti Allah membalas. Berbuat baik, pasti Allah membalas kita dengan kebaikan. Tetapi hanya di dunia saja. Hanya di dunia saja. Kebaikan itu terbalaskan. Akan tetapi pahalanya tidak bisa terus mengalir ketika sudah kita mati. Kita ambil contohnya ya. Nah, ini amalan ketika hidup di dunia. Kelihatan ya? Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, silaturahmi. Yang ketiga, belajar, membaca Al-Quran, berbuat baik, jujur, berpuasa di bulan Ramadan, berzikir, menuntut ilmu, amanah. Ini contoh-contoh amal kebaikan, amal soleh selama di dunia yang kita itu mendapatkan pahala, akan tetapi pahalanya tidak terus mengalir ketika kita sudah mati. Nah, kira-kira amalan apa yang harus kita lakukan agar kita itu ketika sudah mati, sudah tidak bisa apa lagi, kita itu dapat pahala. Kita simak berikutnya. Iya. Ngantuk? Ngantuk? Coba senyum. Senyum. Senyum dulu ya, senyum. Senyum, senyum terus. Jangan nangis, senyum. Senyum. Nah, terus senyum, senyum. Yang kuat senyumnya. Lebar, lebar, lebar. Yuk senyum, senyum. Nah, jangan nangis ya. Nanti kalau terlalu lebar kalian nangis. Masih semangat? Semangat? Yes, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah amalan yang terus mengalir pahalanya ketika kita itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam artian kita sudah meninggal, sudah di dalam tanah. Kalau kita sudah di dalam tanah, kita masih bisa bersedekah. Misalkan Hafid misalkan sudah di dalam tanah. Kemudian Alvin datang ke kuburannya Hafid. Fit, saya butuh uang, Fit. Si Alvin. Pak Hafid bangun. Iya, ini Vin. Misalkan. Ini uangnya Vin. Bisa? Sudah tidak bisa lah. Lagi dari mana pahala agar kita pahalanya itu, agar pahalanya itu terus mengalir pada kita. Ada 3 amalan. Yang pertama yaitu apa? Sedekah jariyah adalah pemberian kepada orang lain atau masyarakat yang digunakan secara terus menerus dengan niatan Kalian menyumbangkan uang misalkan punya 500 rupiah. Kalian tapi ingin nyumbang ke masjid. Tidak apa-apa. Siapa tahu waktu itu uangnya dapat 1 juta tapi kurang 500 rupiah. Ya, dengan lantaran kalian nyumbang 500 rupiah, akhirnya uangnya itu genap menjadi 1 juta. Sangat berarti tidak? Berarti itu namanya sedekah jariyah. Yang mana sedekah jariyah itu yang uangnya kalian sumbangkan ke masjid itu digunakan untuk pembangunan masjid. Sedangkan masjid sendiri adalah tempatnya ibadah. Selama beberapa tahun kemudian masjid itu tetap digunakan untuk ibadah. Digunakan sholat, digunakan ngaji, digunakan rutinan,
sholawatan, belajar ngaji, belajar sholat, itu kebanyakan di masjid. Kalian itu pasti ketika di dalam kubur kalian sudah meninggal, tapi kalian punya tabungan. Kayak tadi ya, yang pertama itu ya, kalian menabung, kemudian kalian sudah mati, kalian masih bisa memetiknya. Kita dapat pahala terus-menerus. Ketika masjidnya ditempatin untuk sholat, kalian dapat pahala. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan diamalkan, dan ilmu yang dipelajari dan diajarkan tidak bertentangan dengan ilmu agama. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Kayak apa ilmu yang bermanfaat? Kayak apa? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Kalian tahu satu huruf hijaiyah, alif misalkan. Pas punya adik diajarkan ke adiknya. Alif, ini alif, Dek. Ini alif kayak gini. Kemudian adiknya sampai tahu tentang alif dari sambian sendiri, berarti itu sudah termasuk ilmu bermanfaat. Atau mengajarkan Al-Quran. Sambian mengajarkan ke temannya, mengajarkan Al-Quran, baca, panjang pendeknya, hukum non mati dan tanwinnya, misalkan mengajarkan pada temannya, kemudian temannya juga mengajarkan pada temannya, kemudian mengajarkan ke putranya kiai pas jadi kiai besar. Itu sudah termasuk ilmu yang bermanfaat. Kalian mendapat pahalanya. Pahalanya juga mengalir pada kalian secara terus walaupun kalian sudah meninggal. Enak enggak? Enak apa enggak? Enak. Kalau kalian sudah tidak buat apa-apa, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, di dalam kubur dialiri pahala lagi. Ada satu, kamu pernah bersedekah di masjid, mengalir. Ada amalan kedua, kamu pernah mengajarkan temannya kamu membaca Al-Quran. Kamu pernah mengajarkan temannya kamu rukun Islam. Kamu pernah mengajarkan temanmu rukun iman. Akan tetapi temannya juga mengamalkan ke temannya, ke santrinya, terus ke yang lain. Itu sudah termasuk ilmu yang bermanfaat. Mengalir lagi. Kalian sudah berada di dalam kubur. Enak enggak? Enak. Ayo siapa yang ingin mati? Sudah ada sedekah jariyah? Sudah pernah sedekah jariyah? Sudah pernah nyumbang ke masjid? Sudah? Ada yang ingin mati? Enggak. Walaupun kita itu harus selalu berbuat baik, kalau intinya kita itu kalau pahalanya terus mengalir ketika kita sudah meninggal itu, yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga apa? Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kalian tuh disekolahkan, kalian dibelajarin akhlak, kalian belajar tentang Al-Quran, kalian belajar tentang fikih, kemudian pelajaran-pelajaran yang lain. Dengan tujuan apa? Agar kalian menjadi anak yang soleh. Kalian menjadi anak soleh, orang tuanya meninggal dan didoakan, maka orang tua kalian itu selalu mendapat pahala. Paham ya? Paham. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Kita
Amati video terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya terus kita terima selama orang lain masih memanfaatkannya. Membantu pembangunan masjid, sekolah, jalan, sampai menanam sebuah pohon yang memiliki manfaat kepada umat termasuk sedekah ini. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan lalu dipraktikkan orang lain akan menjadi pahala yang terus mengalir. Ketiga, anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Seorang anak yang mendoakan kita setelah wafat akan membawa cahaya dalam kegelapan, membawa manfaat di saat kita kesusahan, agar dapat terus menyampaikan amanah Rasulullah. Sekarang kita berkelompok. Kelompok 1 membuat poster tentang gambaran amal soleh dan dipresentasikan. Kemudian kelompok 2 buat proyek amal jariah mini dan presentasikan juga. Kemudian kelompok 3 buatlah clipping berisi susunan hadis tentang amal soleh. Cek dulu yang punya Ubay. Siapa tadi yang punya tugas proyek amal jariah kelompok 2? Siapa? Ubay ya? Ini buat dari kardus. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gambaran amal soleh. Amal soleh yang tidak terputus ada 3. Ya. 1. Bersedekah jariah. Ya. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan proyek amal jariah untuk membangun Masjid Al-Hidayah Betul. Kota amal ya, tepuk tangan. Ya. Terus dibaca. Kami akan meminta sumbangan uang seikhlasnya dan berapapun kepada semua siswa Raudhatul Hidayah dan akan keliling meminta sumbangan kepada masyarakat sekitar yang diketuai oleh Muhammad Hamdan atau Ilah. Kelompok 1 gambarnya sudah sangat bagus sekali ya. Sini nih kasih sedekatin jariyatin. Sekarang kelompok
2. Tetapi tadi keterangannya masih kurang lancar. Kesimpulan dari hadis yang tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa berbuat baik bukan sekedar aktivitas fisik, melainkan tabungan kita untuk akhirat kelak. Berbuat baik, amal soleh yang untuk tabungan akhirat itu adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya, itu semua amal yang tidak akan terputus walau kita sudah meninggal. Jadi kita itu selama di dunia itu kita jangan malas-malas untuk berbuat baik, membantu sesama, membantu orang tua, membantu guru, membantu temannya, itu sudah merupakan amal baik. Apa itu amal soleh atau amal kebaikan? Amal soleh adalah amal perbuatan baik yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, tepuk tangan buat Riz. Kemudian yang kedua, apa saja amal yang tidak terputus walaupun manusia sudah meninggal? Apa saja? Siapa? Sedekah jariyah, Ya. yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ya, tepuk tangan buat Maulifai. Nah, yang terakhir, apakah belajar bersama termasuk ilmu yang bermanfaat? Ya. Dari 3 amal jariyah, mana yang paling ingin kamu miliki kelak? Mengapa? Karena saya ingin berbagi ilmu yang saya miliki. Bagaimana caranya agar ilmu yang kamu pelajari di sekolah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan pahalanya mengalir terus? Mengajarkan mengaji atau mengajarkan membaca kepada adik-adik atau tetangga kecil-kecil. Ya, mengajarkan mengaji itu sudah termasuk apa namanya? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, apa doa yang paling sering kamu panjatkan untuk kedua orang tuamu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya. Terima kasih. Selanjut, baiklah, sebelum pelajaran saya akhiri, saya ada tugas untuk kalian untuk dikerjakan di rumah. Sudah kebagian semua? Sudah. Saya akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.